Di video review sebelumnya, Pike yang sudah tahu di mana kalungnya yang dicuri itu dan si Jagu yang tidak menyangka kalau si Pike itu adalah seorang alien mulai mendekati klimaks dari plot film yang dirilis tahun 2014 tersebut. Lalu akankah Pike dapatkan kembali remote kontrolnya dan bisa pulang ke kampung halamannya? Atau justru malahan tinggal di bumi, kawin sama Singge Semel Anuskha Sharma dan beranak pinak? Yuk kita lihat part 2 review film drama romantis dan penuh filosofi ini. Check it out. Setelah mendengar cerita dari Pike tersebut, si Jagu yang kritis itu pun tidak begitu percaya dengan ocehan si Pike makhluk alien. Justru dia menyarankan bahwa Pike perlu untuk ke psikiater. Dikira gila kali si Pike itu ya. Oke. Pike. Karena iba, Jagu pun menebus Pike agar bisa keluar dari penjara. Pada saat itu di tengah kota, tiba-tiba Pike yang sedang berdebat dengan Jagu, tangannya mendadak dipegang oleh orang tua yang mengatakan bahwa ia butuh bantuan dana untuk istrinya yang mau operasi. Pike yang baik hati itu pun memberikan uang kepada orang tua tersebut. Bukannya dipuji, Jagu justru menyalahkan Pike dan bilang bahwa dia baru saja ditipu oleh orang tua tersebut. Karena di sekitar sini sebenarnya tidak ada rumah sakit. Tapi jawaban Pike sungguh mengagetkan. Dia justru bilang bahwa memang dia tahu sedang ditipu, tetapi karena kasihan kalau si orang tua tersebut sedang mentraktir istrinya pada ulang tahun pernikahannya, maka Pike tetap memberikan uang kepadanya. Jagu yang penasaran pun lantas membuntuti pria tua tersebut dan betapa kagetnya si Jagu bahwa semua omongan Pike adalah benar. Jagu pun bergegas keluar dari restoran dan mengejar Pike yang ternyata sudah tidak ada di lokasi. Ia pun teringat alamat Pike pada brosur yang pernah diberikannya itu, lalu Jagu pun segera mencari si Pike. तुमने किसी को बता हमारे गोले पर कौनो झूठ नहीं बोलता. Jagu pun menanyakan kenapa Pike menjelaskan asal-usulnya kepadanya. Apa tidak takut otaknya nanti dibedah oleh manusia untuk dibikin penelitian alien? Dan Pike pun menjawab bahwa Jagu adalah orang yang berbeda dari kebanyakan manusia di bumi. Buktinya ia mau menolong Pike pada saat dituduh mencuri di kuil. Dari situ Jagu pun berjanji untuk membantu Pike menemukan remote kontrolnya agar bisa kembali ke tempat asalnya. That's my promise. दिलवाऊंगी Pike. कैसे? Pike pun akhirnya bobok di rumah Jagu. Dan pagi harinya pada saat Pike bangun tidur, mendengar Jagu sedang menerima telepon yang salah sambung. Dan herannya justru si Jagu yang usil malah mempermainkan orang yang salah sambung itu. स्पॉइल नहीं होनी चाहिए. आओ जी बॉडी तो ले जाओ. हेलो कनेक्ट टू बलबीर सिंह रूम नंबर. Pike yang melihat kekonyolan Jagu justru menemukan fakta bahwa selama ini para pemuka agama di bumi telah mempermainkan umat yang salah sambung seperti yang telah Jagu lakukan. Mendengar jawaban unik Pike, Jagu justru terbesit ide bahwa cara itulah yang dapat dipakai untuk melawan si Tapaswi guna merebut kembali remote control milik Pike. Setelah mendapat izin dari sang direktur di mana Jagu bekerja, akhirnya Pike dan Jagu pun mencoba membuktikan praktek salah sambung yang dilakukan oleh Tapaswi dengan mendatangi pengajiannya. Di pengajian tersebut, Pike pun menemukan kejanggalan dari ceramah Tapaswi yang menyuruh orang tua untuk pergi ke sebuah gunung yang sangat jauh dan berjalan kaki untuk mengobati istrinya yang sedang sakit. Di mana menurut Pike, justru si bapak tua tersebut harus lebih sering di rumah untuk mendampingi istrinya yang sakit. अब जौन टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहा है वो लुल हो चुका है.
Tapaswi yang terpojok pun menyuruh security untuk mengusir Pike. Namun sebelum diusir, si Pike malah melepaskan bajunya dan mengajak jamaat untuk mengecek bersama di tubuh kita semua bahwa sebenarnya tidak ada tanda stempel agama di tubuh kita. Di lain hari, Pike malah mendatangi pengajian Tapaswi dengan membawa serombongan orang yang telah dirubah kostumnya berdasarkan agama yang mereka anut. Tapaswi yang disuruh menebak apa agama orang tersebut pun salah tebak. Viralnya si Tapaswi yang dipermalukan oleh Pike pun sampai di telinga ayah Jagu. Pike pun diminta Jagu untuk membuktikan kebobrokan Tapaswi kepada ayahnya itu. Dengan berat hati sekaligus penasaran, ayah Jagu pun dibawa Pike ke sebuah kampus, di mana di sana banyak para mahasiswa hendak ujian semester. Pike pun mulai iseng dengan menancapkan batu buluk ditambah sedikit uang sebagai investasi, serta baluran pewarna merah untuk mempertegas kekeramatan batu tersebut. Dan tikus pun mulai masuk perangkap. Para mahasiswa yang ketakutan menghadapi soal ujian pun ngantri rebutan memuja batu tersebut sembari menyodorkan uang saku mereka yang pas-pasan. Bahkan si batu jadi-jadian itu pun jauh lebih laris daripada Mang Dimang pedagang es cincau keliling di samping batu tersebut. Padahal si Mang Dimang itu jelas menjual penawar haus daripada batu jadi-jadiannya si Pike gila itu. Kemudian Jagu pun mengajak masyarakat untuk merekam apapun saja praktek salah sambung yang dilakukan oleh para pemuka agama di sekitarnya. Ada si jenggot yang mengaku bisa maceling nyiptain kalung emas. Lalu petani kampung yang melihat praktek kristenisasi di daerahnya, serta mbak-mbak jilbab yang protes kalau pendidikan untuk perempuan katanya pamali buat muslimah. ये कह रहे हैं क्रिश्चियन बन जाओ नहीं तो नरक में जाओगे. अरे गॉड चाहता है. Bahkan si Tapaswi pun kena imbas dari viralnya rekaman salah sambung oleh masyarakat itu. Kotak amal di acara Tapaswi yang biasanya sekali bongkar bisa buat beli rumah mewah di Pondok Indah, malahan isinya cuma surat aduan dari masyarakat. Tapaswi pun kehabisan kesabaran dan menerima ajakan duel adu argumen dengan Pike dengan cara live dan disiarkan di seantero jagat bumi Taj Mahal. के फोटोज किताबें दवाइयाँ तेल अगरबत्ती सब बिकना बंद हो गया है. Dan malam sebelum hari H acara duel, Jagu yang mabuk anggur cap orang tua merasa kalau besok Pike akan menang debat dan mendapatkan kembali remote kontrolnya itu. Artinya Pike bisa pulang kembali ke planet Namek dan bisa bertemu teman-teman preketeknya itu. Tapi sebelum pulang, Jagu pun meminta Pike untuk mengganti namanya biar agak keren dikit. Ya minimal Eddie Van Halen atau Rojikin gitulah ya. Pike pun sepakat, segera ia nyari stok kartu nama di kopernya. Sambil menyelam sekalian kelelep, Pike pun pingin nembak dedek Jagu dengan menuliskan I love you di balik kartu nama yang diselipkan di antaranya. Pas Jagu mengabsen nama-nama untuk Pike sebelum tulisan I love you terbaca, tiba-tiba Jagu syok. Ternyata di kartu nama tersebut ada nama Syar Faraj. Pike yang bingung melihat Jagu lemas campur nangis itu pun segera memegang tangan Jagu untuk mengetahui apa yang menimpanya. Mak Tratap si Pike. Jadi Mak Tratap itu adalah bahasa dari planet Namek untuk merespon kejadian yang mengagetkan seseorang. Setelah tahu ternyata Sarfaraj adalah masa lalu Jagu yang kelam di Eropa beberapa tahun lalu, ya dasar nasib, lagi cinta-cintanya nggak taunya si gebetan keinget mantan. Ancur. Oke, kita lupakan patah hatinya si alien.
Tibalah waktu debat antara Pique dan Tapaswi yang disiarkan di TV nasional dan disaksikan jutaan pemirsa. Di sanalah Pique mengatakan bahwa Tuhan tidak perlu dibela karena Dia Maha Perkasa. Bentar-bentar sahabat, ini Pique apa Gus Dur sih? Pique pun juga mengatakan jika ada dua Tuhan di dunia ini, satu Tuhan yang menciptakan kita semua, satunya lagi adalah Tuhan yang diciptakan oleh orang macam si Tapaswi. जौन हम सबको बनाया Merasa kalah debat soal Tuhan, si Tapaswi pun mengalihkan tema debat tentang ramalan Tapaswi soal kisah cinta Jagu dengan Sarfaraj yang dibilang sebuah kebohongan oleh Pique. Jago pun protes keras, masa debat Tuhan jadi melebar soal urusan pribadinya, mana disaksikan banyak orang lagi. Tapi Pique justru menyanggupi ajakan pembuktian ramalan Tapaswi. और साबित कर दिया तो पीके नहीं। Jika dalam taruhan itu Tapaswi benar, berarti kalung itu punya Tapaswi. Tapi kalau ramalan itu ternyata adalah kebohongan, berarti kalung itu punya si alien Pique tersebut. Jagu masih saja protes, bukan hanya soal pribadinya yang diumbar, tapi ia merasa kalau taruhan soal ramalan Tapaswi sudah pasti Pique akan kalah. Nyatanya si Sarfaraj nggak datang kok pas di gereja dulu. Pique pun mulai mencerca pertanyaan ke Jagu. Apakah kamu lihat Sarfaraj di gereja? Ada beberapa mempelai wanita di KUA itu. Di gereja maksudnya. Kok kamu bisa yakin itu surat dari Sarfaraj, kan tidak ada nama penulisnya? बच्चा जौन चिट्ठी लेकर आया था तुमका पहचानता था Jagu pun mulai goyah, apalagi si Tapaswi dia mulai bingung. Lalu Jagu diminta menelpon ke kampus di mana dulu Sarfaraj jadi asisten dosen di sana. Ternyata doi udah nggak dinas di sana lagi. Lalu diteleponlah ke Kedubes Pakistan. Dan ajaibnya si karyawan Kedubes Pakistan itu bisa nebak kalau itu adalah Jagu yang menelponnya. Si mbak-mbak cantik Kedubes itu pun segera memforward telepon tersebut ke Sarfaraj yang sedang berada di apartemennya. Dan terkuaklah fakta bahwa Sarfaraj juga datang ke gereja. Nemunya malah surat di kursi, dikira itu dari Jagu. Di sana tertulis kalau aku nggak bisa nikahin kamu dan kamu jangan hubungi aku lagi. Kasian banget ya. Si Tapaswi yang kalang kabut kalah taruhan pun mau nyomot saja itu kalung. Ternyata tangan gempalnya yang ginak-ginuk kalah gesit sama si bapaknya Jagu. Akhirnya kalung itu pun kembali ke tangan pemiliknya. Sampai ending film, twist ceritanya pun belum berakhir sahabat. Jadi pas Pique dianterin Jagu ke titik di mana ia mau dijemput sama pesawat UFO, koper Pique terjatuh pas lagi nurunin dari bis. Dan kaget banget si Jagu karena isi dari koper tersebut berisi ratusan baterai. पर इतनी सारी बैटरीज का क्या करोगे तुम? Pique pun menjawab kalau baterai itu buat nyetel tape recorder karena di planet Namek nggak ada yang jual baterai. Ia beralasan kalau pas kangen suara kicauan burung dan bisingnya kemacetan di bumi bisa denger lewat tip tersebut. Si supir yang diburu ngejar target setoran pun langsung tancap gas. Pique pun otomatis ngejar bis itu karena koper isi baterainya masih ada di atas bis tersebut. Sambil nungguin Pique ngejar cita-cita, maksudnya ngejar bis sahabat, Jagu pun iseng dengerin rekaman yang dibawa Pique ke kampung halamannya. Betapa kagetnya si Jagu mak teratap tadi ya. Ternyata isi kasetnya Pique semuanya adalah rekaman suaranya si Jagu. Makin penasaranlah si Jagu. Jagu pun obrak-abrik isi koper dan di sana dia menemukan kartu nama bekas diremas yang bertuliskan I love you Jagu. Begitu Pique balik dari ngejar bis, Jagu pun mulai mencerca pertanyaan ke Pique. Seperti lazimnya cewek kebanyakan, si Jagu pun terus memberondong pertanyaan, berharap si laki-laki jujur. Tetapi Pique tetap saja nggak mau ngaku kalau dia sebenarnya punya perasaan sama si Jagu. Akhirnya dari situ Jagu justru bisa belajar bahwa kadang cinta sejati itu adalah kesediaan untuk melepaskan yang kita cintai agar bahagia dengan orang lain.
Oke sahabat, demikianlah review film drama kontroversial, lucu dan penuh pembelajaran dari seorang alien berjudul PK. Nantikan review film kami selanjutnya. Dan ingat ya, jangan pernah lepaskan orang yang kamu cintai. Selamat berjuang.